Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa membuka kajian fikih kita yang mudah-mudahan nantinya mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mari kita mulai pengajian kita ini dengan bersama-sama membacakan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa membuka pengajian kita ini, dan alhamdulillah pada malam hari ini ya nampaknya ada beberapa butir kurma di depan kita masing-masing. Ya, sesuatu yang manis, mudah-mudahan dapat keberkahan,
Yang bersedekah Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya, dan mudah-mudahan semakin banyak lagi yang bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya sudah kita buka kajian tentang bagaimana seseorang yang meninggalkan ibadah solat dan kemudian pada akhirnya usia pun tak sampai, belum sempat mengkodok ibadah solat tersebut, maka kemarin itu sudah selesai kita jelaskan. Sekarang masuk kita kepada pelajaran yang berikutnya. Ini sesuai urutan yang ada di kitab kita ini. Masuk kita pada pembahasan syurutus solah, beberapa persyaratan untuk melaksanakan ibadah solat. Syurutus solati khamsatun. Syarat-syarat solat itu ada 5. Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti ketika seseorang akan melaksanakan ibadah solat, maka yang perlu untuk diperhatikan, orang yang melakukan solat itu dalam keadaan suci. Suci dari mana? Yang pertama, suci dari hadas kecil, kemudian suci dari hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar ini berbeda. Dari segi nama pun pasti berbeda. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan cara berwuduk, sementara hadas besar atau janabah ini harus dengan cara mandi hadas besar atau mandi janabah. At-taharatu lughatan an-nazafah wal khulusu minad danas. Apa itu taharah? Taharah menurut bahasa adalah kebersihan dan kemudian terhindar dari segala kotoran. Berarti orang yang bersuci untuk melakukan ibadah solat, maka yang harus dia lakukan adalah membersihkan pakaian, membersihkan badannya, membersihkan tempatnya. Kalau untuk badan dibersihkan dari hadas, kalau dia tempat pakaian dan segala macam yang berkaitan dengan tempat ibadah, maka harus dibersihkan dari najis. Karena ada penghalang ibadah termasuk najis dan kemudian hadas. Ketika seseorang berhadas, maka ibadah itu tidak akan bisa untuk dilakukan. Ketika pakaian, badan ataupun tempat seseorang bernajis, maka ibadah pun tidak akan bisa untuk dilaksanakan. Karena ada penghalang, ada yang menutupi agar ibadah itu menjadi ibadah yang sah. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, bersuci dari hadas itu termasuk dengan cara al-wudu, kata pengarang, melakukan wudu. Di dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu sudah Allah sebutkan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka yang pertama harus kamu lakukan, basuhlah wajah kamu. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu. Membasuh dengan menyiram sama enggak, Bu? Bu, mencuci dengan menyiram itu sama atau beda? Beda. Mencuci dengan menyiram itu beda, Pak. Maka terkadang saat kita berwudu, banyak di antara kita yang berwudu bukan membasuh tapi menyiram. Ya, bukan membasuh tapi menyiram. Saat kita berwudu
baik itu menggunakan alat seperti gayung atau mungkin tangan langsung ke keran air, maka saat air sudah sampai di tangan dan kemudian kita basuhkan ke wajah, ini tidak bisa hanya sekedar kita siramkan air 3 kali. Karena mayoritas terkadang saat kita ambil air begini, saat air diambil 1, 2, 3, ini namanya menyiram, ya. Ini namanya menyiram, bukan membasuh, bukan mencuci. Allah sudah menyebutkan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kamu, basuhlah wajah kamu. Bukan Allah sebut siram wajah kamu, tidak. Terus bagaimana ketika berwudu? Maka saat kita membasuh wajah, ini wajah dari mana Pak? Wajah dari mana disebut wajah ini? Batas wajah itu dari atas ke bawah, mulai dari tumbuhnya rambut, ya, pangkal tumbuhnya rambut sampai ke dagu atau di bawah dagu sedikit. Nah, ini wajah. Tapi batas tumbuh rambut yang dimaksud tumbuh rambut yang normal. Karena ada tumbuh rambut yang tak normal, Pak. Ya, iya. Tumbuh rambutnya dari tengah-tengah. Ya, kalau itu tak bisa jadi ukuran. Nanti kalau itu yang jadi ukuran, setiap dari batas tumbuhnya rambut, wah kacau gitu. Ya, ada yang batas tumbuh rambut agak ke belakang dikit, susah dia membasuh wajah. Maka batas tumbuh rambut yang dimaksud adalah batas tumbuh rambut yang normal. Bagaimana normalnya? Seperti itulah ukuran. Kemudian dari kanan dan kiri, ini mulai dari anak telinga yang sebelah kanan sampai anak telinga yang sebelah kiri. Maka inilah yang akan kita basuh, kita bersihkan. Jadi caranya, namanya membasuh, mencuci, itu beda dengan menyiram. Ya, contoh ibu-ibu, saat ibu-ibu membasuh pakaian, mencuci pakaian, apakah cukup pakaian itu disiram pakai air, kemudian disiram sabun, kemudian dibilas? Cukup tak begitu? Tidak. Bagi yang cuci manual, tentunya ini pakaian akan dikucek, dibersihkan dari kotoran. Ya, kalau mungkin menggunakan yang pakai pencet-pencetan, ya, main pencet dan diputar, ya, diputar, dihilangkan kotorannya. Maka wajah kita pun ketika kita basuh, maka harus kita gosok menggunakan tangan. Berarti saat kita berwudu, kita ambil air, sekali kita siramkan air, maka tangan pun kita mulai menggosoknya begini. Kita gosok semua bagian wajah sehingga air pun merata. Andaikan ada kotoran-kotoran di wajah, maka kotoran itu bisa diketahui dan mungkin bisa hilang. Ya, mana tahu ada lem atau ada getah, ya, baru motong karet umpama, ya Pak, ya. Nah, ada getah yang tertinggal baik di tangan ataupun di bagian tubuh kita, ini bisa hilang dengan cara kita gosok. Atau mungkin kalau tak hilang, ya tak hilang, tak bisa hilang, tapi kita tahu ada benda di sana yang menghalangi sampainya air wudu, maka kita akan berusaha menghilangkannya terlebih dahulu. Setelah hilang, baru kita berwudu dengan sempurna. Nah, jadi berwudu berniat saat membasuh wajah. Jadi niat itu dimulai ketika membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Maka kita berwudu, ya, sengaja aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, makanya ketika berwudu tadi,
tidak bisa, tidak cukup hanya sekedar disiram, tapi harus digosok menggunakan tangan. Itu baru sempurna. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, selanjutnya kedua tangan kamu sampai dua siku. Dua tangan sampai dua siku. Berarti yang kita basuh itu dari siku ke ujung jari atau dari ujung jari ke siku, Bapak Ibu? Sesuai ayat ini tadi, maka yang kita basuh dari ujung jari ke Tapi kan banyak juga terkadang saat kita membasuh tangan, ya tidak kita perhatikan, kita basuh dari siku dulu. Ya, masukkan ke siku pakai keran. Tapi kan pakai keran bisa juga dari ujung jari. Maka saat itu berfungsilah tangan kita yang sebelah kiri untuk meratakan air sekaligus menggosok tangan yang sebelah kanan. Nih kita gunakan, kita gosok, ya, digosok tangan ini. Nah, sambil disiram, sambil kita ratakan air, sambil digosok. Ini fungsi tangan yang sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, saat membasuh tangan yang sebelah kiri, tangan kanan pun berfungsi untuk meratakan dan menggosok celah-celah jari kita segala macam. Ya, bukan hanya sekedar 1, 2, 3, atau mungkin yang pakai gayung. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bukan begitu. Ya, dan itu banyak terjadi, Pak. Ya, makanya itu hanya menyiram. Sementara anjuran itu bukan menyiram, tapi membasuh ataupun mencuci. Maka tidak cukup, tidak sempurna membasuh ataupun mencuci kalau hanya menyiramkan air. Maka itulah fungsinya ada tangan kita untuk membersihkan. Andaikan ada kotoran-kotoran yang melekat di tangan, ya mana tahu saat kita mengusap bagian tangan ini, kita gosok, oh ternyata ada selasiban. Ya, ada selasiban. Oh, kalau ini tak saya ambil, maka air wuduk tidak mengenai bagian anggota wuduk. Maka wuduk bisa tidak sah. Nah, makanya bolehkah membasuh tangan itu dari siku? Boleh tak, Pak? Membasuh tangan dari siku boleh enggak? Nah, tadi kan ayat menyebutkan paghsilu wa aydiyakum ilal marafiq, ya, dan tangan kamu sampai dua siku. Bolehkah dari siku ke ujung jari? Sah enggak wuduknya andaikan ada orang berwuduk dari siku dulu baru sampai ke ujung jari? Wuduknya tetap sah, tapi tidak dapat kesunnahannya. Ya, andaikan ada yang buat model itu, tetap sah wuduknya. Tapi ada ya cara yang terbaik, cara yang paling bagus, yaitu dengan cara dari ujung jari terlebih dahulu sampai ke siku. Tapi jangan pelit. Ini terkadang karena disebutkan sampai siku, pelit nian, sampai siku nian lah. Tidak ada dilebihkan. Maka yang paling bagus berwudu itu dilebihkan, Pak. Jangan hanya ya sebatas apa yang tertera. Ada pula yang diukurnya, oh, sudah sampai siku, sudahlah selesai. Ya, lewatkan dari siku sedikit. Jangan pas nian sampai ke siku. Makanya bagi kita yang pakai baju lengan panjang, tariklah baju itu sampai melebihi dua siku kita. Ya, setelah itu barulah kita basuh kedua tangan bergantian, tangan kanan terlebih dahulu, baru tangan kiri. Tak boleh serempak, Pak. Ya, jangan serempak kita basuh dua tangan. Ada ketentuan, ada istilah dalam berwudu namanya tertib. Ya, tangan kanan harus didahulukan, baru tangan yang sebelah kiri. Nah, kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepalamu. Usap atau sapu, Pak? Hah?
Usap atau sapu? Mengusap kepala atau menyapu kepala? Nah, ya, tujuannya sama lah, ya kan? Ya, cuman kalau bahasa menyapu itu nanti muncul tafsiran yang lain. Ya, pakai sapu apa kan itu? Nah, mengusap sebagian kepala. Kepala apa rambut, Bu? Mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut? Kepala, bukan rambut ya, Bu ya? Ragu ibu-ibu. Kepala apa rambut? Mengusap sebagian kepala, ya, bukan rambut. Kalau mengusap sebagian rambut, kasihan Pak yang botak. Ya, kasihan yang botak. Yang botak tak punya rambut. Bagaimana, apa yang mau dia usap? Sementara rambut sudah tidak ada, licin kalau. Nah, maka yang dianjurkan itu mengusap sebagian kepala. Berarti andaikan ada orang yang mengusap kepalanya dengan cara hanya begini, dia tarik kopiahnya ke atas sedikit, dia ambil air 1, 2, 3, itu sudah cukup, ya. Tapi rambutnya Ustaz yang kena, kepalanya tidak kena. Ya, benar, karena rambut itu sudah termasuk sebagian dari kepala, sudah termasuk dari sebagian kepala. Tapi yang paling bagus bagaimana? Cara mengusap kepala itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang memang ingin mendapatkan kesunnahan, maka bukalah kupiah kita, kemudian gunakan kedua tangan. Nih kedua tangan. Ibu jari ini buatlah di antara anak telinga. Ya, ketika tangan sudah kita bersihkan, sudah kita kasih air, maka dari depan kita tarik ke belakang. Tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Nah, itu cara. Ya, buat tangan seperti ini, kemudian tarik lagi ke depan. Ini jarang dibuat orang ini. Ya, mayoritas yang simple-simple baiklah. Ya, mana yang simple itulah yang dibuat. Ya, tapi yang simple itu sudah cukup tidak? Sudah cukup. Yang penting sebagian kepala sudah, yang penting sebagian kepala sudah kena. Nah, kemudian telinga ini termasuk dari rukun wudu atau tidak? Nah, jadi jangan beranggapan telinga itu rukun wudu. Mengusap dua telinga itu termasuk dari kesunahan dalam berwudu. Andaikan telinga tak diusap, maka wudu tetap sah. Tapi karena ini kesunahannya sangat dianjurkan, maka setiap kita berwudu, maka telinga pun kita bersihkan. Bagaimana cara mengusap telinga? Ini terkadang mengusap telinga, tangan dibasahin. Nah, 1, 2, 3, sudah. 1, 2, 3. Bagaimana cara yang benar? Mengusap telinga itu menggunakan 2 jari. Ibu jari dan kemudian jari telunjuk. Yang 2 jari ini saja digunakan. Saat sudah kita basuh dengan air kedua tangan kita, karena telinga ini boleh dua-duanya sekaligus dibasuh, diusap, boleh satu-satu. Ya, saat kita mengusap telinga, jari telunjuk ini membersihkan bagian dalam. Nah, gunakanlah jari telunjuk, bersihkan lekukan-lekukan telinga, semuanya dibersihkan. Baru ibu jari ini menarik dari belakang daun telinga. Jadi ditarik oleh ibu jari ke depan begini. Setelah dirasa bersih menggunakan jari telunjuk bagian dalam, maka muncullah ibu jari, tariklah ke depan. Nah, begitu caranya. Yang kiri pun sama. Bersihkan dengan jari telunjuknya bagian dalam, baru tarik menggunakan ibu jari ke depan. Ini supaya bersih telinganya. Maka orang yang wuduknya bagus, insya Allah belakang telinganya tidak berkarat, Pak.
Ya, tidak ada berkarat, tidak ada berkerak. Ya, karena dibuat seperti itu. Nah, maka berwudu ini termasuk an-nazafah, kebersihan. Setelah kedua telinga, barulah kita menuju ke kaki. Ni kaki pun sama, ya. Kaki pun harus kita usap ataupun digosok juga menggunakan kedua tangan, tangan kanan, tangan kiri. Saat kita basuh, maka celah-celah jari kita, jari kaki dibersihkan, digosok. Dan batas membasuh kaki itu sampai dua mata. Ya, dua mata kaki, bukan sampai dengkul, Pak, ya. Bukan sampai dengkul. Ya, soalnya ada juga yang beranggapan sampai lutut katanya. Kalau sampai lutut, ya ibu-ibu itu kalau di tempat umum agak kacau dikit. Narik pakaiannya sampai di atas lutut, sehingga aurat tersingkap. Jadi basuhan kaki itu hanya sampai dua mata kaki. Nah, kemudian berwudu itu menggunakan air yang bagaimana? Berwudu harus menggunakan ma'un mutlakun, air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang suci lagi mensucikan. Fala yarfa'ul hadas wa la yuzilun najasa wa la yahsulu sa'irut taharati walau masnunatan illal ma'al mutlak. Tidak akan bisa mengangkat hadas, tidak akan bisa menghilangkan najis, dan tidak bisa dihasilkan seluruh rangkaian bersuci sekalipun itu sesuatu yang sunnah, kecuali menggunakan air yang mutlak. Apa itu, Ustaz, air mutlak? Definisi air mutlak, wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qayyidin, yaitu wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma', ketika disebutkan nama air bila qayyidin, ya, tidak ada tambahan nama air. Ketika disebutkan nama air itu mutlak penyebutannya, tidak ada tambahan, kecuali tambahan yang menyebutkan tentang tempatnya. Contoh, ada air teh. Air teh ini bisa enggak untuk berwudu? Bu, bisa enggak untuk berwudu air teh? Air tehnya 1 tekmon besar, bisa enggak? Sudah ada tambahan enggak pada nama air? Sudah. Kemanapun air ini dibawa, ini akan disebut orang air teh lah, ya. Atau air kopi 1 kolam besar, bolehkah untuk berwudu? Jawabnya tak boleh, karena nama air itu sudah ditambah. Ada air kopi, air teh, walaupun jumlahnya banyak, walaupun 1 danau penuh, Pak, air teh semuanya, ini tak bisa digunakan untuk berwudu ataupun bersuci. Karena walaupun air itu suci, boleh diminum, tapi tidak mensucikan. Ada air yang statusnya suci, tidak mensucikan. Ada air yang suci memang mensucikan. Jadi kalau tekmon kita di masjid ini kita isi dengan air teh, cukup untuk warga Rengas Condong semuanya, ini enggak boleh digunakan untuk berwudu. Air dogan, sah enggak berwudu pakai air dogan? Air kelapa, bisakah digunakan untuk berwudu? Kalau air kelapa itu kita kumpulkan sampai 2 kullah, penuh 1 tekmon air kelapa, bisakah air kelapa untuk berwudu? Jawabnya tak bisa, karena sudah ada tambahan nama air kelapa. Kemanapun air ini dibawa, disuruh orang mencicipnya, oh air kelapa, ya pasti begitu, air kelapa. Beda kalau seandainya tambahan nama itu hanya tertuju pada tempatnya. Contoh, air sumur, ada tambahan nama, tapi Ustaz, iya benar,
tapi tambahan nama sesuai dengan tempatnya. Karena tempatnya di sumur, maka jadi air sumur. Bolehkah air sumur digunakan untuk berwudu? Boleh, ya. Asalkan air sumur itu memang bersih, bukan yang mutanajis ataupun yang bernajis. Nah, air laut boleh Pak berwudu pakai air laut? Bu, boleh enggak berwudu pakai air laut, Bu? Tapi asin airnya. Tapi airnya asin. Boleh enggak digunakan untuk berwudu? Boleh. Air laut boleh digunakan untuk berwudu karena asinnya air laut memang dari sumbernya, bukan yang dibuat oleh manusia. Beda Pak. Kalau umpama air satu bak besar kita isi garam, ya, satu bak besar kita masukkan garam, berubah airnya menjadi asin, itu tak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Tak bisa lagi untuk berwudu karena airnya sudah berubah dari tawar menjadi asin. Jadi walaupun benda suci yang mencampuri air, kalau air itu berubah baunya, berubah warnanya, atau berubah rasanya, maka ini bisa mempengaruhi air walaupun airnya 2 kullah, ya. Walaupun airnya banyak, tapi kalau mempengaruhi terhadap rasa, bau dan warna, ini bisa mempengaruhi kesucian air. Contoh ibu-ibu, saat mencuci pakaian, tiba-tiba ada belau yang masuk ke bak mandi, maka air bak mandi berubah warnanya menjadi biru, maka air ini tidak lagi mensucikan. Airnya tetap suci, tapi tak bisa digunakan untuk berwudu. Kenapa? Air sudah berubah warna, sudah berubah menjadi warna biru. Nah, kalau ini le mineral, bolehkah digunakan untuk berwudu? Boleh enggak? Ini air le mineral ataupun air kemasan-kemasan yang lain, ini boleh digunakan untuk berwudu. Nabi kita Bapak Ibu berwudu hanya menggunakan 1 mud air. Nabi berwudu hanya pakai 1 mud air. Berapa itu 1 mud air? Berkisar 3 canting ataupun 3 kaleng susu, 3 gelas lah kira-kira, ya. Nah ini berkisar 2 botol ini cukup bagi Nabi untuk berwudu. Kalau kita cukup dah Pak? Cukup dah ini untuk berwudu kita? Kalau tahu caranya cukup, ya. Kalau tak tahu caranya enggak cukup. Karena kita berwudu 1 gayung 1 siraman, ya, 1 gayung 1 siram, mentang-mentang banyak airnya, ya dah. Ya, mentang-mentang banyak air 1 gayung 1 siram. Kalau Nabi 2 botol ini yang kecil-kecil ini cukup bagi Nabi untuk berwudu, karena caranya memang ada, ya, bukan seperti yang kita buat asal siram saja. Jadi nanti ada satu yang menuangkan, maka dituangkan sedikit demi sedikit. Baru sedikit kita ambil, kita buat ke wajah, kita ratakan, digosok begini. Tangan juga begitu. Sehingga yang 2 botol ini cukup. Mana tahu Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, susah dapat air, tapi ada air mineral seperti ini, maka belilah. Inilah gunakan sebagai alat untuk berwudu. Ya, gunakan sebagai alat untuk berwudu. Jadi gantian, ya, menuangkan air. Gantian menuangkan air sampai 1 selesai, gantian lagi. Jadi caranya bukan main siram seperti biasa, tapi dia main geser airnya, Pak. Ya, digeserkan begini seperti diusap, diratakan. Ya, seperti diratakan airnya sambil digosok. Nah, begitu caranya. Tidak lagi main siram 1, 2, 3 sampai selesai. Nah ini kalau seandainya memang air, ya, darurat,
ataupun sulit untuk mendapatkan air, ini air boleh digunakan. Kalau air yang ada di rumah ibu yang sudah dimasak itu boleh enggak Bu untuk berwudu? Nah, air yang sudah dimasak bolehkah digunakan untuk berwudu? Nah, enggak boleh. Enggak boleh ya? Air yang sudah dimasak tetap boleh digunakan untuk berwudu, asalkan tidak bercampur dengan yang lain. Kalau bercampur dengan yang lain, contoh air rebusan jagung, ya, air rebusan kacang, kalau model itu tak boleh. Nah, tapi kalau air yang murni, Pak, walaupun air itu sudah dimasak, maka tetap boleh digunakan untuk berwudu. Yang penting dipakai bukan dalam keadaan mendidih. Ya, jangan dipakai pada saat mendidih. Nah, itu kacau itu. Ya, rumah sakit itu perginya. Nah, jadi kalau sudah dingin, andaikan air itu memang tidak bercampur dengan yang lain, tidak bekas merebus sesuatu, maka menurut para ulama kita ini boleh digunakan untuk bersuci ataupun berwudu. Hampir sama seperti air ini dalam kemasan itu pun sama. Jadi walaupun sudah dimasak tetap bisa digunakan untuk bersuci. Jadi Bapak Ibu ingat, air kalau tambahannya sesuai dengan tempat itu tak masalah. Air sungai, tapi Ustaz, sungai kami keruh airnya. Ya, memang keruh, dari sumbernya pun keruh, begitulah. Ya, tak dijumpai jernih air Batanghari. Jernihnya air Batanghari kalau sudah jadi air minuman, sudah jadi 168, sudah jadi B1, sudah jadi Artes, baru bersih. Ya, sudah dibersihkan, sudah melalui proses. Kalau aslinya kuning ya Pak ya. Nah, itulah sumber air minum kita. Nah, aslinya kuning. Kalau yang kuning itu Sungai Batanghari, apakah boleh digunakan untuk berwudu? Jawabannya boleh, karena memang dari sumbernya seperti itulah yang ada, bukan karena ditambahin. Dan jumlah airnya pun banyak. Air apa lagi yang bisa digunakan untuk berwudu? Air es. Air es termasuk yang bisa digunakan untuk berwudu. Ya, tapi air esnya ditunggu dulu sampai cair, ya kan? Nah, kalau masih berbentuk es, ya jelas tak bisa untuk berwudu. Nah, air es, air salju itu sama, bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian air embun. Air embun pun bisa juga digunakan untuk berwudu. Tapi kira-kira bisa nggak dapat banyak Pak air embun, Pak? Rasanya susah dapat banyak. Makanya kalau untuk air embun, proses berwudunya itu beda dengan air-air yang lain. Maka daunnya itu yang kita ambil, kemudian daun langsung diusapkan ke bagian tubuh kita, anggota wudu, ya, diratakan, digosok sehingga sampai semuanya. Beda dengan air-air yang lain. Kalau air embun tak bisa disiramkan, karena air embun itu tak akan bisa kita jumpai dalam kapasitas yang banyak. Tapi air embunnya pun tengok juga Pak, di mana air embun itu berada. Kalau daunnya itu daun jelatang, ya tak usah. Ya tak usah gunakan untuk berwudu itu. Bukan malah dapat kenyamanan, malah gatal yang ada. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk cara berwudu ataupun bersuci. Tapi jelas tentunya sebelum kita bersuci, ada satu hal, ada tahapan yang harus kita lalui. Apa itu? Istinja. Beristinja itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak beristinja, maka dapat dosa. Bahkan kata Nabi, ya, orang yang tidak beristinja selesai buang air kecil,
ini malah banyak yang menjadi penghuni neraka, kata Nabi. Ya, tanazzahu minal baul, bersihkanlah dengan sebaik-baiknya ketika kamu buang air kecil. Fa inna ammata azabil qabri minhu, karena mayoritas siksa kubur itu muncul dari buang air kecil yang tidak dibersihkan. Ini mayoritas laki-laki yang banyak ini. Ya, laki-laki yang banyak yang model ini tak dibersihkan. Ya, terkadang dalam perjalanan di belakang pohon, di belakang mobil, ya, di mana ada tempat di situlah dibuang. Habis itu ya sudah. Nah, jadi paling tidak bawa air yang model ini bersihkan, ya. Dan kemudian dianjurkan buang air kecil itu pun dalam keadaan jongkok, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka khusus perempuan, ibu-ibu, sangat dianjurkan setiap akan melakukan solat, ketika akan berwudu, sebelum berwudu harus beristinja terlebih dahulu. Ini khusus bagi ibu-ibu ataupun para wanita. Kenapa begitu? Karena wanita ini, Bapak Ibu, banyak sekali cairan yang keluar dari kemaluannya, dan cairan itu semuanya mayoritas najis. Maka kalau tak dibersihkan, maka bisa menghalangi sahnya ibadah. Bahkan kalau ibu-ibu melihat, mohon maaf, saat buka celana dalam ternyata ada cairan di celana dalam, tak tahu itu cairan apa, maka lebih baik untuk dibuka daripada dipakai untuk solat, karena bisa jadi itu cairan najis yang bisa menghalangi ibadah solat. Nah, jadi istinja boleh menggunakan air, bisa menggunakan batu. Ya, mana tahu tak ada air, ketemunya cuman batu, boleh pakai batu, Pak. Ya, tapi batunya jangan batu yang tajam. Nah, jangan batu yang tajam. Kalau batu yang tajam kacau nanti, ya. Cari batu yang memang bisa membersihkan. Ya, bolehkah pakai tisu? Boleh. Yang penting bisa membersihkan. Yang tidak boleh itu beristinja menggunakan benda yang dimuliakan. Contoh, menggunakan makanan. Tak boleh beristinja menggunakan makanan. Haram beristinja menggunakan makanan. Makanan apa, Ustaz? Ya, contoh roti tawar. Roti tawar itu makanan, maka tak boleh roti tawar digunakan untuk istinja. Ya, nanti ibu salah letak. Ya, bapak nampak ada roti tawar, nampaknya sudah dikasih selai, kan gitu. Wah, akhirnya termakan. Nah, jadi tidak boleh beristinja menggunakan benda-benda yang dimuliakan ataupun yang dihormati. Jadi Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, ya cepat nian waktunya habis. Nah, jadi karena waktu sudah habis, ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita lanjut setiap malam Kamis, kalau memang saya tidak ada halangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din. Allahumma fakkihna fid din. Allahumma fakkihna fid din. Wa'allimna at-ta'wila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.